Kami sengaja datang ke sini untuk melihat pertama lokasi yang direncanakan untuk pabrik AMDK ya. AMDK ini memang sengaja kami masukkan dalam anggaran tahun 2017, tetapi kami berharap ada partisipasi dari masyarakat. Jadi kami mendapat kabar bahwa ini sudah menjadi milik desa, maka kami sengaja datang ke sini untuk melihat lokasi yang dicalonkan untuk pabrik itu. Nah ini saya belum dapat laporan, tapi diperkirakan hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar. Harapan kami dari pemerintah bahwa masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui KPHP Kerinci. Jadi di sini saya lihat potensi airnya sangat bagus. Jadi kita mencoba memanfaatkan air untuk pemberdayaan, baik memberdayakan masyarakat sekitar lokasi ini maupun dari masyarakat yang lain. Sampai saat ini sangat mendukung. Ya buktinya masyarakat mau menyerahkan lahan yang akan dijadikan lokasi pabrik. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lembur Mudik dan Menjuto, serta aparat desa, kemudian yang terhormat para pimpinan adat Lembur 50 Tupi Desa Lembur, dan yang kami hormati Bapak Kepala BPHP Wilayah 4 Jambi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Billy. Terusnya karyawan-karyawati KPHP Kerinci, juga para hadirat peserta sosialisasi dalam karhutla pada sore ini yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami sampai di sini. Dari Pak Kadis dari Dinas Kehutanan Provinsi, juga dari Pak Direktur Konservasi Tanah dan Air dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga teman-teman dari MCAI, LSM Internasional dan Lokal. Jadi tadi sedang berkumpul di KPHP Kerinci yang seharusnya kami sudah ada di sini. Dan seharusnya juga sore ini kami juga ada acara di Aula Bapeda, namun tidak mengurangi kualitas dari acara kita ini, tetap kita laksanakan. Adapun agenda kita pada hari ini sebenarnya yaitu sosialisasi dan karhutla, yaitu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di Desa Lembur Mudik dan juga Menjuto. Namun kita juga ada agenda tambahan, yaitu membicarakan kembali, memantapkan rencana pembangunan pabrik AMDK kita di Lembur Mudik dan Menjuto. Mungkin saya tidak memperpanjang mukadimahnya. Untuk kesempatan pertama kita akan dengarkan arahan dari Pak Kepala BPHP yang pada saat ini diwakili oleh Kasubag TU. Kepada Pak Lili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kepala desa, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak RT dan jajarannya, Bapak pemangku adat dari Pantai, alim ulama yang hadir pada siang hari ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Sidoarjo hadir dalam acara ini. Terima kasih Bapak. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Didi. Tugas saya sehari-hari di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah 4 Jambi. Jadi tugas-tugas kami antara lain memfasilitasi kegiatan pembangunan KPH ya, yang sekarang saat ini untuk Kerinci dipimpin oleh Ibu Neneng. Dalam pembangunan itu
ya, dalam fasilitasi itu kami mempunyai tugas antara lain untuk pengamanan hutan, pemberdayaan atau pemanfaatan hutan, dan juga untuk pengendalian kebakaran. Jadi ada 3 yang jadi tugas kami untuk 2016 ini adalah pemberdayaan masyarakat, ada pengamanan hutan itu sendiri, dan pengendalian kebakaran. Goalnya usaha kita adalah terbangunnya pabrik air mineral dalam kemasan yang berada di Lembur, memanfaatkan air yang di pegunungan. Tentunya untuk mencapai itu tentu usaha, ya. Saya dengar dari Bu Neneng kemarin, pertama masalah tanah yang jadi masalah. Alhamdulillah saya dapat kabar, dapat laporan bahwa tanah itu sekarang sudah selesai. Jadi memang saya minta, saya tidak mau misalkan desa separuh, pemerintah separuh, dalam arti pemerintah daerah atau pemerintah daerah semua. Kalau pemerintah daerah yang punya tanah, kami yang bangun dari pusat, Bapak yang apa? Bapak penonton, mau? Wabarakatuh. Tidak merasa mengurangi hormat, kami langsung saja apa yang kami sampaikan tujuannya kepada Bapak Deli dari Dinas PPHP Jambi. Adapun yang ingin kami tanyakan, Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi masalah lahan dan lokasi sumber dan lahan. Kebetulan, Pak, untuk masalah lahan pembangunan pabrik AMDK itu sudah 90% hampir deal, Pak. Kebetulan yang mempunyai lahan untuk lokasi pabrik AMDK kebetulan orang tua kami atau ibu kami sedang melaksanakan umroh, sebab kalau masalah lahan, Pak, tidak ada kendalanya lagi. Yang perlu kami tanyakan, Pak, sebab kalau masalah lahan itu kami pernah untuk membangunkan kantor kepala desa dulu, Pak, dan juga pembangunan kantor kulit manis, Pak. Kami dari masyarakat Lembur Mudik sudah menyediakan lahan. Kebetulan lahan kami sediakan atas nama masyarakat desa Lembur Mudik. Sudah itu kami hibahkan, Pak, bukan pakai sertifikat. Tadi Bapak sampaikan harus ada sertifikatnya, Pak. Kebetulan untuk pengurusan sertifikatnya, Pak, itu sangat sulit, Pak. Bagaimana jalan keluarnya, Pak? Kalau seandainya sudah deal tanah itu nanti, Pak, apakah kami atas nama masyarakat surat hibah yang diperlukan kami beri, Pak? Itu. Dan juga yang disampaikan oleh Bapak tadi, lokasi air itu tadi, Pak, lahan milik masyarakat. Sebenarnya kalau lahan milik masyarakat untuk lewati pipa itu tidak ada, boleh dikatakan 1 atau 3 orang yang mempunyai yang bisa dilewati pipa. Sebab kalau pipa dari sumber mata air yang sampai ke lahan pembangunan pabrik itu, Pak, lewat jalan besar, Pak, bukan tanah masyarakat. Itu jalan besar, Pak. Yang sekarang ini tidak usah ragu lagi, Pak. Kami atas nama masyarakat tidak ada kendala lagi, Pak. Kami kepingin pabrik AMDK harus tahun ini dilaksanakan di desa kami, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua juga apa yang disampaikan oleh Ibu Neneng tadi, masalah pengamanan hutan, Pak. Insya Allah, Pak, untuk desa kami Lembur Mudik, desa Manutulupur, dan juga tanah adat TMKS maupun tanah produksi, hutan produksi, tidak ada pembakaran, sebab adat kami ini kuat, Pak.
apabila ada anak negeri memakan hutan itu denda, Pak. Itu yang pertama. Yang masalahnya sekarang nih Pak, itu ada nampaknya pengrekrutan tenaga tadi. Kami sangat kecewa sekarang nih Pak. Apa kami bilang sangat kecewa Pak? Sebab lahan yang ada hutan mungkin di Gunung Raya, Lembur dan sekitarnya. Kita tahu kami wilayah ada Pak, tidak ada anggota kami satu pun orang Pak yang ikut seleksi kemarin tidak lulus Pak. Itu yang kami kecewakan Pak. Kalau bisa, walaupun sudah dilaksanakan seleksi, sudah rekrutmen tenaga tadi Pak, kami minta atas nama kasih dengan Pak siapa tadi? Pak Didi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama masalah tanah ya Pak ya. Untuk tanah pabrik tadi oke. Kalaupun sudah positif itu nggak ada masalah, tetapi kita dengan pemerintah ini kan harus ada legal formalnya Pak. Artinya ada hitam di atas putih, baik itu apakah hibah, apakah surat pernyataan perjanjian, itu harus ada legalnya. Karena apa? Yang akan kita pakai untuk membangun ini adalah uang negara, uang bapak-bapak. Ketika nanti saya membangun tetapi syaratnya enggak lengkap, nanti saya yang ditangkap KPK Pak. Salah itu. Karena nanti saya yang akan kontrak itu saya langsung Pak yang akan kontrak pabrik nanti. Siapa yang bangun dengan saya. Jadi makanya saya pengen itu saya datang ke sini itu memastikan itu. Supaya kita tadi saya katakan, saya umpamakan seperti tim bola tadi Pak. Satu pemahaman, satu semangat, satu tujuan gitu. Jadi untuk menuju itu tentu ada syarat-syaratnya tadi itu. Nah seperti yang disampaikan Bapak tadi, masalah syarat itu memang mutlak harus ada. Karena saya tidak bisa mengeluarkan uang negara kepada sesuatu yang belum jelas. Artinya gini, kalau tanah itu belum jelas kami nggak berani. Jelasnya tanah itu apa? Yaitu buktinya surat menyurat, entah itu surat hibah, entah itu surat perjanjian kerjasama, nanti akan kita atur. Coba ya. Terkait dengan yang kedua masalah tanah air itu akan lewat jalan, alhamdulillah. Kalau memang tidak dilewati berarti tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan ada satu orang itu pun tetap harus ada surat perjanjiannya ya, karena itu nanti seandainya terjadi apa-apa kita juga punya dasar hukum. Karena ini yang dipakai uang negara Pak. Kembali itu kita sekarang sangat hati-hati Pak pakai uang negara ini. Kita kerja bener aja masih disalah-salahin, apalagi kerja nggak bener ya. Terus terang Pak, kami sudah 3 tahun ini diperiksa BPK, diperiksa Irjen, tidak ada temuan. Kami clear karena kerja kami memang 100% kita keluarkan. Saya tidak pernah motong-motong kegiatan apapun. Kami tidak ada taktis di kantor. Tidak ada istilahnya kalau dulu ada di kantor ada taktis, ada uang dipotong, uang ini potong untuk kantor. Saya nggak ada, kantor saya nggak ada. Tanya Bu Neneng. Tidak pernah ada pemotongan. Jadi pembangunan itu pun saya akan 100% akan saya kucurkan ke desa. Tidak ada potongan ya. Hari ini kan masih motong-motong ya itu. Jadi hal-hal sekecil itu pun kita sudah pengen bekerja benar, jangan nanti hal yang kecil akan menjadi masalah. Itu yang kami antisipasi.